Namun pendeta itu pun menua, dan ketika ajal mendekat, Salman kembali menunduk penuh duka. Pendeta itu berkata, zaman ini hampir tak ada lagi yang mengikuti agama Isa dengan benar. Tetapi telah dekat masa diutusnya seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim. Ucapan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan kisah sahabat Nabi, yaitu Salman Al-Farisi. Sebelum kita lanjut, tulis di kolom komentar dong, video ini nyampe kemana saja. Nanti kita akan sapa di video selanjutnya. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita gaskan. Bagian 3, berguru kepada ulama Nasrani. Setelah perjalanan panjang dari Persia, Salman tiba di negeri Syam. Di sanalah ia berharap menemukan cahaya kebenaran yang selama ini ia cari. Ia belajar pada seorang pendeta yang tampak alim di mata manusia. Namun hati Salman tak merasa damai, seakan ada sesuatu yang disembunyikan. Hingga pada hari pendeta itu wafat, Salman membuka kotak penyimpanannya dan terkejut melihat tumpukan harta yang dikumpulkannya secara curang. Dengan hati yang jujur, Salman memberitahukan kebusukan sang pendeta kepada masyarakat, dan mereka pun menyalib pendeta itu sebagai hukuman. Salman menyadari bahwa kebenaran bukan sekedar kata-kata suci, tetapi ketulusan hati. Maka ia mencari guru lain yang benar-benar lurus. Ia berguru pada pendeta soleh yang hidup sederhana, ibadahnya tulus, dan kata-katanya lembut menyejukkan jiwa. Pendeta itu mengajarkan keikhlasan, membuat Salman merasakan kembali getaran iman yang ia rindukan sejak kecil. Namun ketika pendeta soleh itu mendekati ajal, Salman merasa sedih. Ia belum menemukan akhir dari pencariannya. Pendeta itu berkata lirih, "Wahai Salman, aku tidak mengenal seorang pun di negeri ini yang masih memegang ajaran Isa dengan benar. Tetapi pergilah ke Mosul, di sana ada seorang ulama yang lurus, belajarlah darinya," ujarnya sebelum menghembuskan nafas terakhir. Salman pun berangkat menuju Mosul, ditemani angin dan doa, membawa secercah harapan baru dalam hatinya. Di Mosul, ia menemukan seorang ulama yang ramah dan bijak, yang mengajarinya kesabaran dan keteguhan iman. Ketika ulama itu wafat, ia mengarahkan Salman ke Nasibin. Ulama itu berkata, di sana ada yang menjaga kebenaran dengan kuat. Salman kembali menempuh perjalanan panjang, tak lelah karena hatinya haus akan petunjuk yang benar. Di Nasibin, ia menemukan guru yang lain yang mengajarkan kesederhanaan dan ketakwaan. Namun waktu kembali memisahkan ketika guru itu wafat dan menuju Arumiyah sebagai tempat berikutnya. Dengan penuh tekad, Salman meneruskan perjalanan ke Amuriyah meski medan berat sering menguji kesabarannya. Di Amuriyah, ia menemukan pendeta terakhir yang paling jujur dan paling dekat dengan ajaran Isa yang murni. Salman merasakan ketulusan dan hikmah yang selama ini ia cari, seakan hatinya berlabuh setelah perjalanan panjang. Namun pendeta itu pun menua, dan ketika ajal mendekat, Salman kembali menunduk penuh duka. Pendeta itu berkata, zaman ini hampir tak ada lagi yang mengikuti agama Isa dengan benar. Tetapi telah dekat masa diutusnya seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim. Ucapan itu menyentak hati Salman. Ia seakan melihat cahaya baru di ujung perjalanannya. Pendeta itu menjelaskan, nabi itu akan muncul di tanah Arab. Ia menerima wahyu yang suci. Dia makan hadiah tetapi tidak makan sedekah. Lanjutnya, memberikan tanda-tanda yang jelas. Dan di pundaknya ada khotamun nubuwah atau tanda kenabian yang hanya dimiliki oleh nabi terakhir. Salman mendengarkan penuh takzim, meresapi setiap kata seolah itu adalah pintu menuju kebenaran. Pendeta itu pun menggenggam tangan Salman dan berkata, "Jika engkau mampu, pergilah ke negeri Arab itu. Di sanalah engkau akan menemukan kebenaran yang telah lama engkau cari." Dengan mata berkaca-kaca, Salman mengangguk. Ia tahu tugas barunya telah tiba, mencari nabi terakhir. Setelah wafatnya pendeta itu, Salman merasa seperti berdiri di persimpangan takdir, namun hatinya teguh. Ia mulai mempersiapkan diri, membawa bekal sederhana, namun membawa tekad sebesar langit.
Ia berkata kepada dirinya sendiri, apakah ini takdir perjalanan atau justru awal dari segalanya? Langkah pertama menuju tanah Arab terasa berbeda, ada harapan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Salman berjalan dengan keyakinan penuh, seolah disinari tuntunan yang ilahi. Dan demikianlah perjalanan panjang seorang pencari kebenaran memasuki babak baru menuju pertemuannya dengan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah menonton. Nantikan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.